Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasallim. Yang terhormat dan dihadiri keluarga selaku pengasuh pondok pesantren Spurkem Laroi Banidah. Dan saya hormati orang tua saya yang berada di rumah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan selalu diberikan pelindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang peta imajinasi saya, yaitu tentang kitab Sulaiman bab yang ke-13. Yaitu kita akan membahas cerita kupas tuntas tentang ceritanya Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Jadi ceritanya Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis ini juga udah diceritakan dalam Al-Quran dalam surat An-Naml ayat 20 sampai ayat 44. Jadi ceritanya, singkat cerita aja ya. Jadi Nabi Sulaiman ini mempunyai burung yang bernama hudhud. Burung hudhud ini yaitu bernama Ya'fur. Burung hudhud ini itu adalah seekor burung yang mencari air ketika Nabi Sulaiman itu dalam perjalanan. Dia tuh yang membutuhkan air. Maka yang mencarikan air ini adalah burung hudhud. Jadi burung hudhud ini mampu melihat air yang berada di bawah tanah. Jadi burung hudhud itu tahu di mana letak sumber mata air gitu. Terus jadi ceritanya berawal dari Sulaiman dan para pengikutnya itu untuk berangkat haji. Dan pada ketika waktu itu Mekah itu masih dikelilingin oleh berhala-berhala dan Nabi Sulaiman itu tidak menghancurkannya karena itu tidak dapat perintah langsung dari Allah SWT. Langsung di sini setelah beliau melaksanakan ibadah haji dan itu beliau juga dan para pengikutnya itu melaksanakan istirahat, sholat, makan. Dan pas isoma ini pas istirahat, hudhud pun pergi terbang untuk mencari kayak jalan-jalan. Bahasanya jalan-jalan. Pas dia tiba-tiba itu nggak sadar kalau dia itu masuk di area tamannya kerajaannya Ratu Balqis, dan dia di situ bertemu dengan burung hudhud yang sama dengan dia yang bernama Arif. Dan dua ekor burung hudhud ini saling bertanya siapakah tuannya. Jadi tuannya itu yang kalau burung hudhud yang Ya'fur itu dia bilangnya tuanku adalah Nabi Sulaiman yang menguasai yang tentang keagungannya Nabi Sulaiman itu diceritakan. Terus yang burung hudhud yang Arif ini yang satunya dia tuh menjawab kalau dia itu tuannya itu adalah Ratu Balqis. Ya ada diceritain lagi lah gimana Ratu Balqis itu kekayaannya gimana gini. Terus lanjut. Terus si Arif ini mengajak si Ya'fur untuk pergi ke tempatnya Ratu Balqis untuk melihat-lihat. Tetapi Ya'fur ini masih ragu. Kalau dia pergi nanti Nabi Sulaiman itu akan mencarinya gitu. Ya, terus si Arif ini meyakinkan dia kalau dia itu pulang dengan membawa alasan yang jelas maka dia itu akan selamat. Singkat cerita, Nabi Sulaiman ini ketika hendak melaksanakan sholat, dia kan membutuhkan air. Jadi dia itu memanggil hudhud untuk mencarikan air. Nah, hudhud itu tidak datang. Ya, akhirnya Nabi Sulaiman marah yang akan menghukumnya ketika hudhud itu telah kembali, dan kecuali dia itu datang dengan menggunakan alasan yang jelas. Dan Nabi Sulaiman mengutus burung Raja Wali untuk mencari hudhud. Dan ketika itu langsung burung Raja itu terbang cepat. Terus Raja Wali pun langsung menemukan hudhud dengan latar yang sangat tajam, kan? Langsung meluncur di depan hudhud, celing, langsung hudhud itu langsung Raja Wali itu mengatakan kepada hudhud bahwa dia itu dicari Nabi Sulaiman gitu. Terus akan dihukum gitu. Terus hudhud pun kembali ke kerajaan Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman pun duduk di singgasananya, dan lalu hudhud itu pun langsung berjalan dengan menyeret sayap dan ekornya itu menuju Nabi Sulaiman. Dan dia berkata bahwa aku melihat sesuatu yang tidak kamu lihat bersama pasukanmu. Akhirnya dia itu menceritakan bahwa di negeri Yaman, Sabah itu ada nama kerajaan yang ada suatu kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Balqis. Akhirnya
Nabi Sulaiman pun percaya nggak percaya langsung menulis surat untuk Ratu Balkis, bla bla bla, cari aja sendiri isi suratnya apa ya. Nah, terus akhirnya udah di apa tuh udah dibikin surat, terus suratnya itu dikasih minyak-minyak yang sangat wangi banget. Akhirnya Hudhud pun membawa surat itu kepada Ratu Balkis dan langsung meletakkan di pangkonnya Ratu Balkis. Dan akhirnya Ratu Balkis membacanya, dan akhirnya setelah Ratu Balkis itu membaca, Ratu Balkis itu mau mengumpulkan para pasukan apa ya, pembesar-pembesarnya itu, lalu berdiskusi. Akhirnya mereka itu menyiapkan untuk membujuk Nabi Sulaiman untuk membawakan hadiah, dan Ratu Balkis berkata, jikalau orang raja itu apa ya, bermuka marah kepada kalian, maka dia itu adalah seorang raja, jadi dia itu lebih rendah di bawah aku gitu. Tetapi kalau dia itu dengan rendah hati, lemah lembut, berarti dia itu adalah seorang nabi, maka jawab aja lah pertanyaan apa yang dia tanya, itu katanya Ratu Balkis. Dan akhirnya Hud pun kembali dengan membawa berita itu, langsung Nabi Sulaiman pas mendengar perkataannya Hud langsung membangun aula alun-alun gitu. Alun-alun itu terbuat dari emas. Udah kayak itu langsung pas para penyokong ini Ratu Balkis itu datang ke kerajaan Nabi Sulaiman, mereka itu ketar-ketir dan merasa rendah karena kemegahan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Ini adalah cerita Nabi Sulaiman part 1. Kita akan melanjutkan Nabi Sulaiman ceritanya bersama Ratu Balkis part 2. Oke, jangan lupa di subscribe. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.